Nah, itu kalau kita catatannya ini constant well production rate. Jadi term di sini suku atau term ini ya, sukunya sumur ini bisa bisa dua, ada laju alir maupun tekanan alir. Oke, itu kepemilikannya sumur ya. Laju alir sumur atau tekanan alir sumur. Nah, yang tadi saya bahas adalah kalau kita menyatakan kita punya laju alir sumur, QI. Oke. Nah, kalau sekarang saya bilang saya punya datanya tekanan dasar sumur atau tekanan alir, PWF. Oke. Maka for a well producing or injecting at constant bottom hole pressure, saya bisa menyebutnya PBHI, P bottom hole untuk suku I. The well rate is computed seperti ini. Ya gampang ya. Pasti ada ininya ya, unsur-unsur darsinya gitu ya sebenarnya. Tapi ini ada modifikasi lagi nih teman-teman. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih yang yang kiri kita udah tahu ya. Kita udah bahas barusan bahwa Q itu seperti ini simbolnya. Perhitungannya gitu ya. Nah, tapi karena saya menetapkan constant bottom hole pressure, oke, saya menetapkan constant bottom hole pressure bukan constant well rate, saya mau bikin lagi nih persamaan seperti ini. Gitu ya. Saya punya bentuk seperti ini, terus saya bentuk lagi seperti ini. Ya, gitu ya. Intinya WC kecil adalah WC besar dibagi AX. Oke ya, simpelnya seperti itu. WC ini apa sih gitu ya? WC itu adalah ini. WC adalah well constant, konstanta sumur. Konstantanya ini apa? Bisa macam-macam. Misalnya bisa kita masukkan productivity index, injectivity index dari suatu sumur on the per volume basis. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tidak per volume basis ya tinggal kita bagi aja gitu ya. Jadi kita dapatnya WC yang kecil. Gitu ya. Nah, jadi simpelnya mungkin memang ini bahasa simulasi ya, well constant. Tapi bahasa engineering yang lebih umum adalah productivity index. Nanti ini ada kaitannya dengan IPR gitu ya. Intinya ini konstanta sumur, konstantanya produktivitas gitu ya. Nah, konstanta sumur ini, WC ini atau productivity index ini kita bisa tentukan secara eksternal. Misalnya kita bisa hitung, kita lakukan well test gitu ya, productivity atau injectivity test. Kita lakukan well test, kita hitung laju alir dibagi delta pressure, dapat ya productivity index. Tapi productivity index ini bisa juga kita hitung dengan Darcy equation. Gitu ya. Intinya kita harus punya productivity atau injectivity index. Nah, if the well is in the middle of the grid block, gitu ya, kalau sumur itu ada di tengah-tengah suatu grid, maka kita bisa pakai rumus radial flow. Nah, ini seperti ini rumus radial flow, bahwa WC adalah seperti ini rumusnya. Oke. 2 pi KI H ln RE RW. Ini konstanta sumurnya ya. Dengan catatan RW itu adalah well bore radius dan RE drainage radius atau radius reservoir atau radius pengurasan sumur tersebut. Gitu ya. RE itu bisa dihitung apa namanya rumusnya seperti ini, delta Y delta X dikali pi gitu ya. However, in reservoir simulation lebih enak gitu ya. RE sama dengan suatu konstanta dikali akar delta Y delta X. C ini tentu saja karena konstanta ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda antara blok satu dengan blok yang lain, tergantung propertinya gitu ya. Permeability-nya berapa, thickness-nya berapa gitu ya. Tapi angka generalnya bisa teman-teman pakai gitu ya. Langsung seperti ini aja. RE sama dengan 0,2 dikali delta Y dikali delta X gitu ya. Jadi simpelnya apa sih gitu ya, coba saya jelaskan dulu. Drainage radius ya. Drainage radius bentar. Sebenarnya kita punya kayak gini nih.
Misalnya saya punya dari atas ya, teman-teman, kita punya sumur di sini. Saya punya sumur di sini. Oke. Kan sumur itu anggaplah dia menyerap, memproduksikan wilayah reservoir gitu ya, secara radial. Gitu ya, secara radial. Nah, kan sebentar ya. Oke, sumur ini menguras nih, menguras si reservoir ini yang dibentuk dari grid-grid ini dengan area pengurasan atau drainage radius maksimumnya tuh seperti ini aja, gitu ya. Nah, cara cara mengetahui luasnya, gitu ya, instead of kita hitung luas radialnya ini atau panjang radiusnya ini, tadi dibilang kita bisa approach, ya udah kita lihat aja yang lebih gampang delta y delta x-nya, gitu ya. Jadi kalau ini adalah delta x, nah ini ada delta y-nya, gitu ya. Tuh. Kan kalau delta X dikali delta Y, apa dapatnya? Kan luas ya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Tapi kan kita ngomong radius. Radius itu kan ini. Radius itu kan, sebentar. Radius itu kan seperti ini ya bentuknya. Gitu ya. Radius itu kan jarak gitu, bukan luas. Gitu ya. Yang kita pengen tahu tuh radius pengurasan. Radius pengurasan seperti ini, set. Ini radiusnya berapa? Oke. Nah, ya udah paling gampangnya adalah area dibagi akar. Akar dari suatu area itu adalah jarak. Gitu ya. Akar dari suatu area adalah panjang atau jarak atau radius, gitu ya. Radius pengurasan dari suatu sumur. Nah, ya dia simpelkan saja gitu oleh Peaceman seperti ini. For a simple linear case, ya untuk kasus yang simpel-simpel saja, a well is at the end of the system. Gitu ya, with a well at the end of the system. Jadi sumur itu ada di ujung, gitu ya. At the left or the right face, the well constant will be computed for the linear Darcy equation seperti ini. Jadi khusus untuk kondisi yang seperti ini gitu ya. Sumurnya itu ada di batas gitu, bukan di tengah-tengah, tapi ada di batas. Kenapa? Gitu ya, sebentar. Kenapa begitu? Karena kita nggak punya blok lagi di samping dia, gitu ya. Makanya alirannya hanya linear. Alirannya satu aja dari sumur ke kiri. Hanya ada seperti itu, teman-teman. Apa namanya? Arah alirannya hanya dari sumur ke kiri, linear aja, gitu ya. Jadi tidak ada radial, gitu. Kenapa? Kalau sumur di tengah, aliran tuh bisa dari segala arah, makanya ada radial flow. Tapi kalau simple linear case, sumur itu ada di end of the system, entah di ujung kiri atau ujung kanan, gitu ya. Maka hanya ada satu aliran aja, dan ini menjadi seperti ini konstanta sumurannya. K dikali area dibagi delta X per 2. Oke. Nah, jadi kembali lagi ya, teman-teman, kita awalnya itu punya ini nih, punya ini. Angkat dulu kita dari sini. Kita ingatin dulu. Nih, kita punya ini. Tapi untuk I baru satu, I sama dengan satu aja nih teman-teman. Baru I sama dengan satu. We know bahwa reservoir kita itu bukan cuma I doang, gitu ya. Jadi misalnya ini I. Hello, kita masih punya I, J, K, L, M, dan seterusnya. Oke. Untuk satu I saja, ya teman-teman, untuk satu I saja, kita punyanya ini. Apa namanya? Seluruh ini. Untuk satu grid aja, dia punya ini. Grid yang ini juga punya ini. Grid yang ini. Dan versi J-nya juga perlu ada. K, L, M, N gitu ya.
Nah, berarti ini kita bukan punya satu persamaan, gitu ya. Jadi bukan bukan satu persamaan, tapi satu set persamaan. Setnya itu adalah I sama dengan, oh sorry ya. Ini bukan I, tapi ini satu, dua, tiga, empat, lima, sampai N, gitu ya. Kita bukan cuma punya satu persamaan, tapi kita punya banyak persamaan, jadi kita sebut satu set persamaan. Set persamaannya itu ya ini,